Oke, silakan tim 1 di share screen. Oh, jangan panik Mas, jangan panik. Tarik nafas dulu. Tarik nafas. Oke, monggo dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain. Pada kesempatan kali ini saya mewakili tim 1 akan mempresentasikan hasil dari mini project kami. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Bahri, Mas Fahmi dan mentor atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi langsung saja saya mulai. Kami dari tim 1 menamai proyek kami itu Pobio, itu pojok bioskop. Jadi dalam proyek kami ini kami memiliki beberapa fitur. Fitur dari Pobio sendiri yang pertama adalah login by email dan password, kemudian login by Google, video player, booking tiket, selector date, time dan payment method, kemudian movie search, movie dashboard, dan movie detail. Untuk anggota kelompok kami sendiri terdiri atas 5 orang. Pertama ada Mas Budiman Rashid. Untuk teman-teman yang ingin melihat-lihat sosial media kami bisa kunjungi GitHub kami, sudah saya kirim ke grup. Kemudian ada Mas Kresna, kemudian saya sendiri, kemudian ada Mas Syamsul Ma'arif, kemudian yang terakhir adalah Mas Muhammad Arif. Untuk mentor kami itu Pak Denny. Selanjutnya untuk kontributor itu Mas Saiful Bahri dan Mas Fahmi. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana screenshot dari aplikasi kami. Bagi teman-teman yang ingin mendownload, bisa scan QR berikut atau mengklik link yang ada di sini. Oke, yang ini adalah menu dashboard. Kemudian menu selanjutnya itu ada movie detail, booking detail, short movie list. Kemudian ada login, profile, dan your ticket list. Kemudian di sini ada video player. Selanjutnya ini merupakan referensi yang kami gunakan dalam mengembangkan proyek ini. Dalam tahap pengembangan sendiri kami pada tahapan awal tuh kami menggunakan Figma untuk mencari referensi. Berikut ini referensi-referensi yang kami kumpulkan di awal. Ada berbagai macam seperti ini. Setelah referensi ini kami kumpulkan, kami pilihlah satu kan. Kemudian setelah kami pilih satu, kami ke bagian pembagian tugas. Itu ada yang ngelola menu login, splash, dashboard, dan sebagainya. Untuk teknologi yang kami gunakan sendiri, kami ya pasti kita menggunakan Flutter. Kemudian stack management yang kami gunakan adalah GetX. Kemudian arsitekturnya sendiri itu kami menggunakan MVC. Untuk backend-nya kami menggunakan Firebase dari API yang sudah diberikan Pak Bahri kemarin, kami catch ke Firestore. Kemudian pada minggu pertama kami pembagian tugas itu fokus ke UI yang ada di sini kami bagi-bagi dulu di tahapan pertama. Kemudian minggu kedua tuh UI yang sudah kami buat ini kami masukkan logiknya. Kemudian kami integrasikan logik tersebut ke Firestore. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan demo dari aplikasi kami. Ini merupakan demo dari aplikasi kami. Menu yang paling luar ini adalah dashboard. Kita dapat melihat pilihan film-film yang tersedia seperti ini. Kemudian ada fitur searching, misalnya kita searching Minion gitu, maka akan muncul video dari hasil searching tersebut. Kemudian pada menu dashboard ini sendiri, ketika kita klik, dia akan mengarahkan ke movie detail. Dalam movie detail, kita bisa melihat nih, trailernya tuh gimana gitu. Di sini bisa kita klik, tapi jika si user sendiri belum login, maka akan diarahkan ke menu login untuk bisa melihat trailer dari film tersebut. Untuk login sendiri ada 2. Yang pertama menggunakan email yang ini, kemudian bisa menggunakan Google. Kami menggunakan Firestore di sini. Kita pilih film yang ini, kemudian kita lihat nih video playernya. Maaf ya di sini agak menunggu karena videonya tuh diambil dari jaringan bukan lokal.
Oke, pada video detail sendiri nih, data yang kami masukkan ini masih dummy karena dari API-nya sendiri tuh nggak menyediakan video. Di sini masih loading kan? Oke, di video sendiri tuh ada controller, tapi yang berjalan di sini nih masih di sini ada brightness nih. Kemudian di sini ada menu pause. Kemudian setelah user itu sendiri melihat trailernya kan, mungkin usernya kepikir nih, trailernya bagus nih, mungkin aku mau nonton lah film ini di bioskop gitu. Kami menyediakan fitur booking tiket di sini. Di sini kami bisa booking tiket. Untuk data booking tiket ini sendiri kami masih menggunakan dummy seperti ini. Untuk warna putih ini, di sini layar ya. Jadi di sini bagian depannya, di sini tengah, kemudian ini paling belakang. Jadi yang warna putih ini adalah yang sudah dipesan. Kemudian yang warna abu-abu ini masih tersedia. Kemudian kalau kita klik seperti ini. Dalam membentuk data dummy-nya sendiri, datanya ini nanti akan berubah-ubah seperti ini. Jadi kursi yang di booking itu berubah. Oke, setelah itu kita bisa memilih nih, misalnya kita mau di sudut gitu, di sudut L8 nih, kita mau pesan tiketnya di ujung gitu kan. Misalnya kita pesan nih satu di ujung, kemudian kita tentuin nih mau tanggal berapa nih kita nontonnya. Misalnya kita mau nonton tanggal 15 gitu kan. Dan kita nontonnya mau kapan? Misalnya malam gitu. Nih, habis Isya kita nonton kan. Kemudian kita pembayaran nih. Misalnya kita pakai Dana. Ketika kita klik ini, anggaplah kita sudah menyelesaikan pembayarannya, maka hasil dari video tersebut, hasil dari booking kita tadi itu akan ditampilkan di menu ini. Nah, ini nih hasilnya tadi. Kemudian menu terakhir dari menu login tadi, kita bisa logout di sini. Mungkin itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kurang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap untuk tim 1. Keren. Oke, mungkin sambil menyiapkan tim 2, ini tim 1 dia mentornya Mas Denny. Jadi teman-teman kalau mau nyari mentor yang GG pokoknya langsung ya bisa dihubungi. Itu the power of snippet kayaknya. Ya itu snippetnya bisa ini kok, apa tuh, MV jadi aplikasi movie langsung. Wah, ekstrim. Langsung TK tiket ya gitu kan. PM payment ya. Jadi ada Mas Denny, terus ada Mas Budiman Rashid juga ya di tim 1 ya. Jadi udah ini nih apa, langsung hajar kanan kiri langsung jadi. Oke, lanjut di tim 2, monggo dipersiapkan. Bisa langsung di share screen aja kalau sudah siap. Ini kalau GetX di tangan Mas Denny itu GetX-nya udah naik kelas ceritanya. Jadi udah nggak sembarangan lah GetX-nya. Jadi apa itu nggak berani saya ngebully kalau GetX-nya Mas Denny. Oke. Aduh, kacau. Oke, lanjut. Oke, mulai silakan. Apakah suara terdengar? Oke, halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, saya Yahya sebagai perwakilan dari tim 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mewakili tim 2 untuk melakukan presentasi mengenai ide kami, yaitu nama aplikasinya My Tinder Movie. Oke, jadi kami itu berangkat dari sebuah masalah ya sebenarnya. Jadi bioskop, kita mulai dari bioskop dulu. Bioskop adalah tempat untuk menonton pertunjukan film dengan menggunakan layar lebar. Biasanya pergi ke bioskop sudah menjadi kebutuhan utama bagi sebagian orang, karena mempunyai pengalaman menonton yang lebih menarik dengan berbagai hal yang ada di bioskop. Lalu setidaknya warga Indonesia menyempatkan waktu untuk bioskop sebanyak 2-3 kali per bulannya.
Lalu ketika kita ingin ke bioskop, terkadang bingung untuk memilih film apa yang ingin ditonton karena banyaknya film yang rilis pada hari itu. Dan kita juga sering menerima banyak rekomendasi dari teman untuk menonton film A, B, C, D, sampai Z. Namun kita tidak tahu apakah film itu layak untuk ditonton atau tidak. Oleh karena itu, kami dari tim 2 menghadirkan aplikasi kami yaitu My Tinder Movie sebagai solusi-solusi dari permasalahan tersebut. Kami membantu user kami untuk menemukan film kesukaan mereka dengan menyediakan berbagai fitur berguna, praktis, dan mudah digunakan. Contohnya, untuk kemajuan rekomendasi tadi, kami menyediakan fitur search untuk memastikan apakah film dari rekomendasi teman itu bagus atau tidak. Selain itu, kami juga menyediakan fitur trending, populer, upcoming, dan lain-lain supaya memudahkan user untuk mencari film sesuai dengan kebutuhannya. Lalu, ada fitur yang paling memudahkan user yaitu fitur swipe, yang dimana experience user seperti menggunakan Tinder. Hanya dengan swipe kiri atau kanan, user dapat mencari film-film kesukaannya. Mengapa harus menggunakan aplikasi My Tinder Movie? Karena aplikasi kami dirancang sebagus mungkin supaya user mempunyai pengalaman yang baik. Lalu, film yang terupdate dengan IMDb yang kita ketahui, IMDb adalah sebuah platform daring terbesar yang menyediakan informasi berkaitan dengan film. Jadi user tidak akan tertinggal dengan film yang akan datang kemudian hari. Dan yang terakhir, kami mempunyai fitur swipe yang dimana experience user seperti menggunakan Tinder, hanya dengan swipe kiri atau kanan, user dapat mencari film-film kesukaannya. Berikut ini adalah tag atau package kami yang gunakan dalam pengembangan aplikasi kami. Yang pertama ada Riverpod, lalu Flutterhooks, Freeze, Swiper untuk fitur swipe tadi. Sebenarnya masih banyak ya. Lebih lengkapnya ada di GitHub atau di repository aplikasi kami. Dan di sini adalah tim kami, yaitu Mas Hendra sebagai mentor, saya sebagai tim leader, Mas Fakih sebagai tim co-leader, Mas Rashid sebagai tim member, Mas Bima sebagai tim member, dan Mas Aswin sebagai tim member. Di sini juga kami mempunyai testimonial ya. Ketika mengikuti proyek ini, kami pastinya sangat terbantu karena ya kami masih belajar. Lalu mini proyek ini sangat membantu untuk pengembangan kami ke depannya. Oke, berikutnya saya akan coba demo aplikasi. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari aplikasi kami. Jadi ketika di sini ada 4 macam ya, trending, upcoming, top rate, sama popular. Lalu user bisa melakukan pencarian movie, misalnya Boruto. Ini tuh untuk permasalahan tadi ketika user menerima banyak rekomendasi dari teman untuk melihat apakah film dari rekomendasi itu layak untuk ditonton. Dan ada fitur rate movie tapi dalam pengembangan, jadi ini belum berfungsi. Dan ada watchlist. Nanti di sini akan muncul watchlistnya. Lalu fitur yang lumayan cukup sulit untuk dikembangkan oleh kami yaitu fitur swipe ini. Jadi user hanya swipe kiri kanan untuk bukan ke page lainnya. Oke, lalu ada fitur profile, namun di sini belum ada autentikasinya dan oke, mungkin selanjutnya saya akan jelaskan tentang GitHub kami, repository kami.
Oke, jadi ini adalah repositori kami yang dimentori oleh Mas Hendra. Nah, di sini package-package yang kami gunakan. Lalu untuk template-nya kami mendapatkan dari hikmahnya Om Santo Francisco. Oke, kemudian kami menggunakan project struktur fitur yang disarankan oleh Mas Hendra. Lalu untuk di sini adalah codingannya. Pada bagian movie detail screen ini sih yang cukup sulit pada development, dan sebagian besar di-develop oleh Mas Hendra. Jadi kami hanya kebanyakan slicing-nya aja. Dan mungkin presentasi dari tim kami. Mas, ada satu fitur lagi yang open casting di iya, Google itu loh. Wah, Ini ini kelupaan, Mas. mentornya nggak terima nih mentornya. lanjut. Sayang itu fiturnya. Lanjut. Ini nah, yang ini. Ketika case-nya diklik, bakal langsung ke redirect ke Google. Cukup mungkin, Mas, dari tim kami. Oke, baik, terima kasih atas presentasinya tim 2. Mantap. Terima kasih juga Mas Hendra sudah membimbing tim 2 juga, atas waktunya juga sama teman-teman semua. Semangatnya, terima kasih. Untuk reponya bisa dipublish dan di-share ke teman-teman ya. Bisa di sini dan di grup biar bisa buat pelajaran bisa dicoba-coba sama teman-teman yang lain. Jadi biar teman-teman di grup tuh nggak kekurangan source untuk dicoba gitu ya kan. Jadi di sini dengan adanya event ini jadi source untuk belajarnya jadi lebih kaya gitu, dan lebih banyak yang bisa dicoba. Ya nggak Mas Denny ya, Mas Hendra. Iya, betul. Oke. Iya, betul. Iya. Siap. Oke, lanjut tim 3 ya, disiapkan untuk tim 3 ya. Tim 3 ini tim yang paling komplit kayaknya. Jadi leadnya Mas Novian, terus engineer-nya juga Mas Novian, QA-nya Mas Novian juga. Semuanya Mas Novian. Jadi Halo. halo. Ya, silakan bisa Aku share ya. Ya, bisa dimulai Mas Novian. Saya ikut nggak bisa nge-share. Belum masuk Mas. Ya, udah. Share screen-nya belum tampil. Saya ganti browser bentar. Ya, oke. Ya, Mas Novian, sebelumnya saya minta maaf juga Mas, nggak sengaja ya. Nggak sengaja itu timnya isinya Mas Novian yang cuman aktif gitu. Apakah sudah muncul screen-nya? Sudah Mas, aman Mas. Oke. Mulai dari mana ya? Dari itunya aja ya, desainnya aja ya. Oke, siap Mas. Ini aku buatnya cuma 4 hari waktu itu pas Pak Bahri bilang yang nggak nyelesain itu nggak boleh ikut batch selanjutnya. Terus abis itu aku lihat grup, lah masih pada sepi ini, nggak pada ngerjain. Ya udahlah, aku inisiatif ngerjain sendiri.
Nah dalam 4 hari itu aku ya gitu ngerjain sendiri. Terus dari tampilan, milih desainnya, sama kalau ada error tinggal tanya sama Mas Kudi ini. Mas Kudi ini jago banget. Kalau aku lihat di YouTube-nya itu ada semua masalah yang ku hadapi. Sama kalau itu bisa nanya terus sama Mas Kudi, dijawab terus. Terus aku ya reponya aku dapat desain yang paling gampang ini, yang bisa dibuat lah sendiri. Ini dari sini cuma 2 page doang. Terus kita itu pakai apa? Free time itu fungsinya untuk mencari film terbaru berbasis mobile yang dibuat dengan menggunakan Flutter. Terus untuk state manajemennya itu pakai GetX karena gampang dan cepat juga sih. Tapi kalau untuk yang aplikasi rumit kayaknya nggak kompeten untuk GetX dah. Terus halo? Halo? Iya lanjut, Iya, Mas. aman. Halo, Mas. Itu fiturnya, Iya fiturnya lanjut. itu bisa melihat film yang populer, yang sedang tayang, mencari film berdasarkan judul, melihat detail film, melihat aktor, dan melihat trailer menggunakan URL launcher. Terus tampilannya kira-kira seperti inilah. Ini baru masuk awalnya splash, terus ke home. Ini bisa lihat terus di detail, bisa lihat cast sama trailer, sama personnya, sama movie-nya juga. Terus karena waktunya singkat, aku mau nambahin wishlist yang ini kayak gini, tapi kayaknya nggak keburu, ya udah begitu aja. Terus untuk demonya, ini untuk tampilan awalnya bisa gini, terus bisa diklik juga. Itu nampilin aktor sama trailernya. Trailernya bisa diklik, nanti dia pakai URL launcher. Oh, nggak bisa. Dia bisa nonton. Terus lihat aktrisnya sama search. Ya, aja sih. Ya, waktunya terlalu mepet sih, cuma 4 hari, jadi ya fiturnya begini aja, Mas. Untuk timnya itu ada Mas Kudi Project, ini YouTube-nya bagus, coba ditonton. Ini saya banyak belajar dari sini. Terus ada Mas Yuko juga. Kalau Mas Yuko ini beda sama yang lain, dia mau belajar, mau slicing. Tapi yang lain itu diem aja, baca cuma di-read doang, begitu. Terus untuk package yang digunakan itu ada empty widget. Kalau empty widget itu kalau misal nggak ada yang itu, orangnya nggak ada di JSON, nanti dia nampilin kosong. Mana ya? Nah. Ini kan ini kosong, nanti dia kosong pakai empty widget. Terus apa ya? Udah sih cukup gitu aja, Mas. Cuma sendiri loh ngerjainnya. Iya Mas, mantap Mas. Iya, saya juga minta maaf Mas untuk timnya itu. Saya screeningnya itu apa? Per tim itu kan saya kasih 2 yang sudah paling nggak pengalaman Mas. Jadi sisanya itu masih baru gitu, masih ada yang nggak ngumpulin GitHub-nya gitu, atau GitHub-nya masih masih belum ada project dat-nya gitu. Dan itu di semua tim hampir sama. Jadi di semua tim itu saya kasih 2 yang sudah punya pengalaman gitu. Ya, nah nanti 2 ini yang men-trigger teman-temannya gitu. Nah mungkin emang beda situasi kan. Jadi ya
ya ada cerita seperti inilah kan, seperti itu ya Mas ya. Tapi so far kan dari 6 tim itu yang tadi yang sudah presentasi 4 itu 4-4-nya apa itu berjalan sesuai keinginan ya. Iya. Jadi Cuma saya doang. iya, jadi Masnya bisa belajar dari tim yang lain dan nanti kalau ada sesuatu bisa gabung ke tim yang lain gitu Mas ya. Masnya ada pertanyaan nanti. Oh, oke. Ini kan dari sini kan kita saling berkeluarga, saling kenal kan. Tadi udah kenal, tadi ada yang presentasi kan paling nggak kenal tahu kan. Nanti bisa japri aja atau di grup ya kan. Ini di grup juga semua pada support kan. Ini ada Mas Zulkarnain, Mas Yahya ya kan, Mas Budiman, kita semua support gitu. Jadi jangan merasa sendirian, pokoknya kita semua support. Kalau ada apa-apa langsung ngobrol aja sama kita gitu. Ya, keren lah Mas Novian ya. Ya, thank you juga untuk Mas Andika Radian yang sabar ya kan, sabar di tim 3 gitu dan apa itu namanya, mantap komunikasinya juga. Saya juga sering pantau gitu kan, jadi biar semua tim itu optimal gitu, maksimal dalam memaksimalkan ini event ini gitu sih niat saya gitu. Tapi single fighter udah tuh bagus juga sih Mas ya. itu loh, modal bagus loh Mas, single fighter. Hasilnya Udah juga udah buat oke juga sih, jadi nggak usah berkecil hati kali ya. Oh iya. Hasilnya juga udah bagus sih, tenang aja. Ya, single factor, mentornya apa itu kaliber ini apa itu lisensinya udah GDE ya. Ya Mas Kodi ya. Parah. Ini Mas Kuldi mau ngomong, mungkin nih kita kayak belum pernah denger suara Mas Kuldi langsung deh kayaknya. Oke. Nah ini. Aduh, gimana ya? Nah ini Mas Kuldi nih. Gimana Mas? Izin bicara, tadinya pengen nyimak aja sih. Iya. Buat tim 3, sorry banget nih dari saya mentor. Nggak tahu, kalau kemarin sih Mas Bari bilangnya mentor, oke, nanti kalau ada yang nanya dibantu aja. Oke, siap. Posisinya sampai situ kan, artinya tim ini gerak sendiri. Kalau misalnya dia ada tanya, saya siap gitu kan. Tapi bener. pas jalan, waduh ini sepi banget. Saya boleh bantuin gak nih, maksudnya gitu kan. Sebagai mentor boleh bantuin gak nih, boleh turun tangan gak, atau biarkan generic mereka sendiri gitu biar belajar. Oh iya. Mungkin ini ya Mas Kuldi ya, apa itu waktu kita ngobrol belum clear gitu ya. Jadi minimal itu mau mentoring gitu kan. Tapi kalau mau join untuk ngerjain atau bantuin di struktur code dan lain-lain itu diperbolehkan gitu. Cuman biar tidak membebani si mentor ya kan. Kalau emang ada hal lain, mentoring aja gitu. Tapi semua itu bagus sih gitu kan, antara join sama mentoring kan akhirnya intinya kan ke timnya tadi itu kan. Paling nggak ada Mas Novian yang akhirnya kebentuk gitu kan. Jadi nggak ada yang apa itu, semuanya udah sesuai ini sih, sesuai apa dengan rulesnya sih gitu Mas Skuldi ya. Ya, oke, buat Mas Novian, thank you banget udah ngerjain solo player. Luar biasa tipsnya. Itu biasanya kalau misalnya tipe-tipe kayak Mas Novian ini belajarnya nanti bakalan lebih cepet nih kayak gini. Wede, amin. Dikasih tutorial langsung sikat lah pokoknya, kasih modul gitu. Ya itu tadi kayaknya ada banyak fansnya Mas Kuldi tadi kayaknya di sini. Waduh. Oke, terima kasih Mas Kuldi ya atas partisipasinya juga. Oke, mungkin dipersiapkan untuk tim 4. Ini timnya Mas Dita. Untuk Mas Ditanya sendiri lagi ada acara, barusan saya hubungi, lagi ada meeting gitu. Udah diwakilkan ke timnya. Monggo dipersiapkan untuk timnya yang mewakili. Ini tim terakhir yang presentasi. Mana ini tim 4? Mas Jonathan kayaknya deh yang mewakili. Halo Mas.
Sama Mas Hangga, Mas, presentasi. Oh, Mas Hangga lah, Mas Hangganya mana? Ada kok. Oh, ada. Sampean ke saya nih, Mas. Oh, ini ada Mas Hangga nih. Oke. Pak Yo boleh deh. Aku pakai HP. Pak Yo juga boleh deh. Saya presentasimu dulu. Siapkan dulu ya. Oke. Perkenalkan dari tim 4, saya Yonatan. Kami buat aplikasinya juga judulnya For Movie. Terus untuk mentornya Pak Dita, membernya ya ini ada Mas Angga, saya, Mas Adit, Pak Hendi, dan Fajar. Untuk Pak Hendi dan Pak Hendi ini masih belajar, jadi ya mohon dimaklumkan. Kalau Mas Adit nggak ada kabar, Mas Angga ini yang buat fitur LED-nya pakai provider. Saya di search dan trend pakai blog yang barusan paham juga. Fajar bikin UI-nya. Terus movie app ini desainnya awalnya sebenarnya yang kanan, tapi nggak tahu gimana pas saya pull desainnya berubah jadi yang kiri. Akhirnya saya terusin yang kiri. Ya, di aplikasi ini awalnya itu saya ngajari timnya GitHub dulu sama pakai Trello, cuman Trello-nya akhirnya nggak kepake. Awalnya state manajemennya karena tujuannya belajar, pakai yang nggak bisa, log. Terus akhirnya karena Mas Hangga kesulitan, dia pakai provider, jadinya ya state manajemennya ada 2, struktur codingnya juga ada 2, campuran dari MVCS tambah repository. Wah, mantap nih, mantap. Tuh, sekarang demo aplikasinya ya. Salah. Nah, aplikasi belum keluar ya. Keluar nggak sih? Waduh, kok nggak keluar? Kelihatan nggak ya? Oh, kelihatan akhirnya. Nah, ini aplikasinya desainnya jadi gini. Untuk trendingnya ya saya buat horizontal. Sedangkan LED-nya ini, cuman LED-nya kan memang image-nya nggak tahu gimana, API-nya selalu return 0. Terus fitur search-nya juga sudah dibuat. Awalnya waktu bikin fitur search ini sempat bingung karena kalau sampai di ujung dia ngambil data sebelumnya, tapi waktu itu ya karena saya nggak paham blognya gimana sih, tapi akhirnya paham. Untuk detail dari filmnya belum ada, soalnya tadi tinggal setengah jam, saya nggak sempat bikin, cuma sempat bikin routingnya doang sama filenya. Untuk codingannya sendiri saya rasa nggak usah ya. Liatin aja Mas, kita pengen lihat 2 arsitektur katanya, 2 struktur. Nah, kelihatan state management. Sebentar. Soalnya ada yang komen Pak itu ada apa tuh namanya
block provider katanya. Siapa tahu emang Nah, ada, ini siapa tahu emang ada kan. satu pakai provider, sayanya pakai blok. Iya. Ini Mas Angga baru kemarin kalau nggak salah nambahinnya. Oke. Nggak kelihatan ya attach-nya. Ini blok untuk trend sama search-nya. Saya pakai Qubit-nya lah, ini untuk bagian provider. Ini common widget dan widget. Ini screen. Nah, di sini kecampur. Saya pakai model begini, model repository service. Pas enggak pakai model provider service. Tapi nggak kelahi kan? Enggak. Karena kan metodenya beda, Mas. Masih saudaraan kok itu santai. Ya, seperti begitu. Sebentar untuk GitHub-nya saya buka dulu. Tapi tujuan utama belajar tercapai loh, Mas. Oh, mantap, mantap. Nah, ini untuk repositorinya. Di-publish, Mas. Ini README MD-nya. Oh, iya. README-nya tapi sebagian besar dibuat Mas Fajar. Ya, README-nya deskripsi, mentor anggota koordinator, dependensinya. Ini saya buat kemarin soalnya ada yang bingung soal MPK, jadi didetailin, terus diperbaiki sama Mas Fajar. Screenshotnya tadi baru ditambahin dan baru tahu caranya hari ini. Mantap, mantap. Banyak yang sudah bisa ini ya berarti apa? Mainin ritminya lah gitu kan. Kadang kan ritminya masih default gitu kan. Barusan bisa, Mas. Padahal itu apa itu media yang bagus sekali untuk branding ya di README itu ya. Jadi kode itu kan nggak tahu ya ini hasilnya seperti apa dan ada fitur apa aja di dalamnya. Nah, untuk menjelaskan kode yang rumit itu kan butuh sesuatu yang mudah dipahami. Nah, itu letaknya ada di README aslinya. Makanya kemarin saya tambahin rules-nya itu untuk memaksimalkan si README ini gitu. Jadi biar teman-teman yang sudah join ke mini project ini dan teman-teman semua yang nantinya lihat projectnya itu bisa untuk belajar dan dipakai gitu kan, dipakai README-nya ini gitu. Jadi seumpama teman-teman ada project atau ada belajar gitu, nah biar inget untuk di dalamnya ada apa, tulis aja di README-nya, terus formatnya bagaimana. Kan sebenarnya formatnya juga kalau nggak belajar juga rumit gitu, nggak asal ditulis kayak nulis di Word ya Mas Jonathan ya. Iya. Ya, jadi ada apa itu tak-tak khusus gitu, ya formatnya sendiri gitu.